والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini. Kemudian salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam pertemuan yang lalu terakhir kita telah membahas huruf-huruf nit'iyah, atau sekali lagi yang menurut kami lebih akurat sebetulnya tidak disebut huruf nit'iyah. Kenapa? Karena nit'iyah itu adalah bagian di dekat dengan ini ya. Wah, dia berantakan nih gambar-gambarnya. Labas. Nah, ini adalah bagian nit'ul fam. Jadi di atas lithah, di atas gusi. Lithah itu gusi. Nah, nit'ul fam itu adalah di atas gusi. Sedangkan huruf to, dal, dan ta secara praktiknya justru memang menyentuh, si ujung lidah menyentuh gusi ke bawah, gusi dengan gigi. Begitu. Sehingga dia menurut sebagian ulama fonetik disebut dengan huruf dzalqiyah lithawiyah asnaniyah atau dzalqiyah asnaniyah lithawiyah. Ujung lidah yang bertemu dengan lithah dan juga gigi, seperti itu. Sedangkan nit'ul fam itu bagian belakang, bagian ke atas sedikit lagi. Atau tepatnya itu di tempatnya lam, nun, dan ro, itu nit'ul fam. Sehingga kalau kita sebut huruf to, dal, ta itu nit'iyah agak kurang akurat begitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Berdasarkan praktek yang kita amalkan hari ini. Berikutnya adalah huruf asaliyah atau huruf safir. An-Nazim Al-Imam Ibn Jazari rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irina salina fid darin ila anqal was-safiru mustakin minhu wa min fawqith thanaya sufla. Dan huruf-huruf safir itu mustakin. Mustakin itu tegak atau sejajar. Minhu yang keluar dari ujung lidah, wa min fauqith thanaya sufla, dan dari fauq itu atas, as-thanaya itu adalah gigi seri, as-sufla bawah. Jadi di sini Al-Imam Ibnu Jazari menggambarkan bahwa huruf-huruf safir itu adalah ketika ujung lidah tegak berada di atas gigi seri bawah. Jadi kalau ini gigi seri bawah, maka ujung lidah itu ada di atasnya. Begitu. Di antara kekeliruan sebagian pengajar tajwid adalah memastikan bahwa huruf asaliyah mesti menyentuhkan ujung lidah ke gigi seri bawah. Betul ya? Mungkin di sini jangan-jangan ada juga yang berpendapat demikian. Yang namanya huruf safir itu harus menyentuhkan ujung lidah ke gigi seri bawah. Biasanya ada yang begitu ya. Ini wallahu ta'ala alam. Bagi kami hal tersebut kurang tepat. Tidak akurat.
Dan kami belum pernah menemukan adanya pendapat para ulama yang secara tekstual, secara teks tercatat mengatakan bahwa huruf shafir itu dikeluarkan dari ujung lidah yang menyentuh gigi seri bawah. Itu kami belum pernah menemukan. Ya, secara tekstual, secara catatan, secara perkataan dari daurah itu kami belum pernah. Kenapa? Karena di sini Al-Imam Al-Jazari sekalipun tidak mengatakan harus menyentuh gigi seri bawah. Akan tetapi ujung lidah yang tegak di atas gigi seri bawah, bukan menyentuh gigi seri bawah. Nah, biasanya sebagian pengajar Al-Quran itu terpengaruh dengan gambar versi Syekh Ayman Suwaid tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Ayman Suwaid. Dan sebetulnya bisa jadi beliau pun membuat gambar ini berdasarkan pengalaman ya dan juga penelitian. Nah, di sini Syekh Ayman Suwaid menggambarkan bahwa ada bagian yang tersentuh dengan gigi seri bawah. Gambar inilah yang dijadikan dalil oleh banyak para pengajar Al-Quran. Lihat, ujung lidahnya tersentuh dengan gigi seri bawah begitu ya. Sehingga kemana-mana didakwahkanlah kalimat ini. Bahwa huruf-huruf shafir, yaitu ujung lidah bersentuhan dengan gigi seri bawah. Padahal tidak ada. Bahkan Syekh Ayman Suwaid sendiri yang membuat gambar ini tidak menyatakan hal seperti itu. Tidak menyatakan hal seperti itu. Begitu ya. Yang pertama. Yang kedua, bahwa kalaupun gambarnya seperti ini, kita lihat yang merupakan sumber suara, makhrajnya, titiknya yang ada gambar wifi, itu bukan antara ujung lidah dan gigi seri bawah, tapi ujung lidah dengan belakang gigi seri atas sebetulnya. Jadi ketika kita kemudian mengangkat ujung lidah sampai berada di atas gigi seri bawah seperti ini, maka kemudian itu kan aliran suara mengalir dari belakang dan membentuk bunyi yang menjadi huruf shad, sin, dan zai. Di mana pembentukan suara itu terjadi, maka pembentukan suara itu terjadi di belakang gigi seri atas seperti pada gambar di sini. Di belakang gigi seri atas atau di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Tapi saya pernah ya bertanya kepada para hadirin, bertanya kepada para pengajar Al-Quran, termasuk apa yang saya rasakan sendiri. Coba rasa-rasakan, termasuk sekarang, coba ya. Para asatidzah sekalian, coba rasa-rasakan, ucapkan huruf S atau huruf Z, S, rasa-rasakan itu si suaranya adanya di mana? Titik suaranya adanya di mana? Titik artikulasinya adanya di mana? Apakah berhubungan dengan gigi seri bawah atau tidak? Kira-kira berhubungan dengan gigi seri bawah atau tidak? Saya yakin sepertinya kebanyakan tidak. Ya. Bahkan saya yakin langka, jarang di antara asatidzah sekalian yang nempel gigi seri bawah. Karena memang demikian keadaannya. Betul? Atau ada yang merasa sumber suaranya berasal dari ujung lidah dengan gigi seri bawah? Gimana? Di antaranya Ustadz ya. Nah, di situ rata-rata di atas gigi seri bawah, bukan antara ujung lidah dan gigi seri bawah. Begitu. Yang lain dirasa-rasa di mana? Ada yang lain? Atau saya mau nanya, ada nggak yang ujung lidahnya nempel ke gigi seri bawah seperti di gambar ini? Ada nggak? Coba ucapkan S atau Z, kemudian nempel benar seperti di gambar. Ada? Nggak ada? Semuanya nggak nempel? Berarti gambar ini tidak bisa menjadi acuan untuk menggeneralisir. Gambar ini tidak bisa dijadikan acuan untuk mengatakan bahwa harus seperti ini. Karena realitanya tiap orang beda-beda. Ada yang nempel, ada yang tidak nempel. Begitu. Dan kebanyakan yang saya rasakan, yang saya alami, yang saya tanya, saya teliti, itu kebanyakan justru tidak nempel. Memang ada ya sebagian orang yang kadang, Ustaz saya nempel kok. Oh iya, memang berarti ada yang nempel seperti ini. Tapi ternyata kebanyakan gak ada. Nah begitu. Makanya yang menjadi fokus
dari pembahasan makhraj itu sebetulnya bukan sekadar melihat posisi ujung lidah ada di mana, tapi kita harus benar-benar memperhatikan suaranya ada di mana. Ya. Dulu saya kalau misalnya daurah menjelaskan materi bab ini kadang-kadang sulit dipahami oleh para peserta itu. Ustaz, gimana sih ini ujung lidah di atas gigi seri bawah? Pokoknya saya dulu sering bilang, pokoknya ucapkan saja huruf S atau ucapkan saja huruf Z. Itulah maksud dari bait ini. Begitu, karena saya pun dulu masih belum bisa mengorelasikan, ya, mengaitkan antara matan dengan realita. Sampai kemudian saya menemukan beberapa penjelasan para ulama yang lain. Misalnya yang pertama dari Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Apa yang beliau katakan? Maka beliau mengatakan, was-sadu, waz-zayu, was-sinu min makhrajin wahid. Huruf sad, huruf zai, dan huruf sin itu dari satu makhraj yang sama. Ya, huruf sad, zai, dan sin berasal dari satu makhraj. Wahia dan makhraj itu berasal dari mana? Al-furjah. Ternyata kata Imam Abu Amr Ad-Dani, makhrajnya sad dan zai, makhrajnya sad, zai, dan sin itu berasal dari celah. Celah mana? Al-furjatul lati baina torofil lisani wathanayal ulya. Dari sini saya kemudian, oh ini penjelasannya nih. Bahwa inilah yang saya rasakan. Inilah yang saya rasakan bahwa ternyata makhraj sod zaisin itu berasal dari celah yang berada di antara ujung lidah dengan belakang gigi seri atas. Nah ini yang saya rasakan. Jadi kalimatnya Imam Abu Amr Ad-Dani persis dengan praktek yang saya rasakan. Sehingga ketika saya membaca kalimat ini, Masya Allah, akhirnya ketemu jawabannya. Bahwa ternyata letak artikulasinya itu tidak ada kaitan dengan gigi seri bawah. Kalaupun Al-Imam Ibnul Jazari mengatakan bahwa ujung lidah tegak di atas gigi seri bawah, itu beliau sekadar ingin menggambarkan fenomena ketika dilihat dari depan mulut, maka demikianlah keadaan lidah. Hanya memang di sini sayang sekali Al-Imam Ibnul Jazari belum masuk kepada pembahasan di mana letak artikulasinya. Begitu. Makanya ada perkataan dari Syekh Al-Mar'ashi, anna torofal, harusnya torof, jangan torf. Kalau torf itu mata. Anna torofal lisani, walaupun boleh torof atau torof, yang lebih pasti torof kalau yang berarti ujung. Anna torofal lisani fi nutqi hadhil hurufi thalathah yulamisu ra'sat thanaya sufla. Bahwa ujung lidah ketika mengucapkan huruf-huruf yang tiga ini, yang apa? Shad, zai, sin, terkadang memang menyentuh. Ya, terkadang memang menyentuh ujung-ujung dari gigi seri bawah. Ya, memang ada yang seperti itu, begitu. Memang dapat menyentuh gigi seri bawah. Walakin, akan tetapi, al-hawa al-kharij awis sautan natij yakhruju min baini safhatai thanayal ulya. Akan tetapi, suara yang dihasilkan itu keluarnya nggak ada hubungan dengan gigi seri bawah. Tapi keluar dari min baini safhatai, ya keluar dari celah di antara athanayal ulya, celah di antara gigi seri atas di situ. Wal ibratu, dan yang menjadi acuan dalam makhraj bisaut, yaitu suaranya, walaisa bimakan istiqraril lisan, dan bukan sekadar melihat lidah ada di mana. Nah sayangnya di sini tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Ibnu Jazari, beliau lebih fokus untuk melihat lidah ada di mana tanpa masuk kepada pembahasan sumber suara ada di mana. Maka para ulama kemudian mengatakan sumber suaranya tidak ada kaitan dengan gigi seri bawah. Nah mudah-mudahan ini bisa menjawab apa yang kemudian kita alami. Bisa jadi mungkin di antara asatidz sekalian ada yang bertanya-tanya, ini kenapa, apa hubungannya dengan gigi seri bawah? SSSS. Saya dulu bertanya-tanya, lama sekali saya bertanya-tanya seperti itu. Makanya ketika daurah saya sering bilang, udahlah, jangan dipikirin artinya kayak gimana, maksudnya kayak gimana. Saya sering bilang, pokoknya ucapkan saja seperti S atau Z dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillah ya, ketika banyak kajian, banyak mengkaji kitab, ketemu jawabannya. Alhamdulillah maksudnya seperti ini. Begitu. Sehingga saya membuat gambar sendiri ya, berdasarkan pengalaman saya sendiri. Akhirnya saya buat memodifikasi lah istilahnya, modifikasi gambar yang ada menjadi seperti ini. Dan ini sepertinya wallahu a'lam nih, yang saya rasakan seperti ini lebih akurat.
Ya, ini lebih akurat. Jadi ketika mengucapkan sod, maka lidahnya seperti ini, als. Nah, kemudian si gelombang suaranya, titik suaranya adanya di belakang gigi seri atas begitu. Als, ya seperti biasa huruf tebal ada 3 poin. Jangan di kursi tidurnya, capek. Seperti biasa bahwa huruf tebal dibedakan dengan huruf tipis itu dari 3 poin. Cekungan di tengah lidah, adanya pangkal lidah yang naik dan juga tekanan pada faring atau tekanan pada katup epiglotis. Kemudian huruf zai dibedakan dengan jahar, ya adanya getaran pada pita suara. Kemudian huruf sin itu ya, huruf yang hams dan tipis. Seperti itu. Wallahu a'lam. Di sini saya sengaja ujung lidahnya tidak benar-benar ditempelkan karena berdasarkan pengalaman, pengamatan, kebanyakan orang justru tidak menempelkan ujung lidah ke bagian dari gigi seri bawah. Makanya kami modifikasi gambarnya menjadi seperti ini. Allahu a'lam bissawab. Baik, sampai di sini apa ada yang tanyakan? Huruf asaliyah atau disebut juga huruf shafir. Jelas? Walhamdulillah. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Kita lanjutkan. Kalau begitu, ke huruf lithawiyah. Ini nama lithawiyah ini dari Imam Al-Khalil dan juga kebanyakan para ulama. Walaupun saya sendiri kurang merasa ini kurang akurat penamaan ini. Sebagaimana sebelumnya bahwa lebih akurat apabila nama lithawiyah disandangkan untuk huruf to, dal, ta. Karena lithah itu artinya adalah gusi. Sedangkan huruf dho, zal, dan tha nggak ketemu gusi begitu. Saya juga masih bingung sebetulnya. Kenapa kok para ulama menamakan lithawiyah? Apakah menurut Imam Al-Khalil huruf dho, zal, dan tha itu keluarnya dari lithah? Wallahu a'lam bishawab. Lithah itu artinya gusi. Begitu. Wa dha wa dzal wa tha lil ulya min tarafaihim. Adapun huruf dha, huruf zal, dan huruf tha lil ulya ya ada di atas min tarafaihima dari kedua ujungnya, yaitu kedua ujung gigi seri dan juga ujung lidah. Saya penasaran ya, apakah kemudian Imam Al-Khalil berpendapat bahwa yang namanya huruf dha, dzal, tha itu berasal dari lithah? Lihat perkataan Imam Al-Khalil. Coba. Oh, beliau nggak nyebutin ya, beliau hanya bilang wadha wa dzal wa tha lithawiyah. Hanya bilang seperti itu saja. Beliau bilang nomor 2 ini catatan kaki. Ziyadah minat tahdzib. Jadi begini. Saya bacakan perkataan Imam Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi dari kitab Al-Ain. Dari mulai pertama, nah di sini ya, watta'u, watta'u, waddalu, nit'iyah. Huruf to, huruf ta, dan huruf dal itu disebut nit'iyah. Li'anna mabda'aha min nit'il gharil a'la. Kenapa? Karena awal letaknya berasal dari nit'i al-gharil a'la. Berarti menurut beliau to, dal, dan ta itu bukan di gusi, tetapi di atas gusi sedikit. Ya, kalau melihat keterangan ini, Allahu a'lam bisawab. Karena beliau mengatakan berasalnya dari nit'u al-ghar. Nit'ul ghar itu di atas gusi sedikit. Langit-langit yang tempat tersentuhnya lam nun ra. Kata beliau begitu. Berarti kayak huruf D bahasa Indonesia ya. D, to berarti to, ta, d, dal. Agak aneh juga ya kalau dipraktekkan sekarang. Wallahu a'lam bishawab nih. Ini perkataan beliau ya. Kemudian beliau mengatakan melanjutkan wadha wa dzal wa tha lithawiyah atau lithwiyah. Huruf dha, huruf dzal, dan huruf tha disebut lithwiyah. Kemudian ada keterangan li'anna mabda'aha minal lithah. Wah, li'anna mabda'aha minal lithah kata beliau. Karena permulaan keluarnya berasal dari lithah.
Lithah itu apa? Lithah itu artinya adalah gusi. Begitu. Berarti kalau demikian, ya jelas hari ini yang nggak cocok dzalsa disebut lithawiyah. Kenapa? Karena hari ini kita tidak mengamalkan mazhabnya Imam Al-Khalil. Kita mengamalkan mazhabnya Imam Sibawayh. Perhatikan coba, saya penasaran Imam Sibawayh. Ini saya baca dari Syamilah. Bisa jadi ada yang kurang akurat ya. Harus cari kitab aslinya silahkan. Saya hanya memicu saja. Imam Sibawayh, Al-Kitab Lisibawayh. Al-Kitab Lisibawayh. Nah, aku nggak ada sih. Kita lihat. Makharijul huruf di bab idgham kalau nggak salah ya. Makharijul huruf, makhraj. Sebentar ya, Afwan. Saya suka agak penasaran ya. Jadi makin ini, jadi makin apa ya? Jadi makin lebih memahami lah ya. Mudah-mudahan ini juga jadi ada kebaikan bagi kita semua. Ya. Nah, kalau Imam Syafi'i mengatakan wa mimma baina tarafil lisani wa usulith thanaya. Nah, kalau beliau jelas ya. Jadi kata Imam Sibawayh yang namanya huruf to dal ta itu dari ujung lidah dan juga usul thanaya dari pangkal gigi seri atas. Jadi dari gusi. Nah, di sini berarti ada dua pendapat. Kata Imam Al-Khalil bahwa yang dzalsa-nya ya, kita lihat yang dzalsa-nya. Maka beliau mengatakan wa mimma baina tarafil lisani wa atrafis sanaya makhraju dha'i wa dzal wa tha. Nah, di sini beliau mengatakan adapun apabila ujung lidah bertemu dengan ujung-ujung gigi seri atas, maka itulah makhrajnya dha, dzal dan tha. Berarti benar, ada dua mazhab di sini. Maka berarti di sini saya harus tambahkan huruf lithawiyah. Para ulama qiraat menyebut huruf dha, dzal dan tha sebagai lithawiyah. Begitu. Berarti di sini mengutip atau mengikuti apa yang disebutkan oleh Al-Khalil dalam Mu'jamul Ain. Mu'jam al-Ain. Mu'jamul Ain. Mu'jamul Ain. Begitu. Beliau mengatakan, beliau menyebut huruf ini sebagai lithawiyah disebabkan menurut pendapat beliau ketiga huruf ini bermula dari lithah. Nah, begitu. Ini yang lebih akurat nih. Dari lithah atau gusi. Begitu. Baik. Nah, wallahu a'lam ya. Jadi kalau misalnya keadaannya seperti itu, maka jelas tidak bisa kita menyebut ketiga huruf ini sebagai lithah. Kenapa? Karena realitanya kita tidak mengucapkan tiga huruf ini dari lithah. Cuma kalau kita lihat buku-buku zaman sekarang ya, buku-buku tajwid zaman sekarang, kenapa disebut lithawiyah? Karena ketiga huruf ini dekat dengan lithah dikeluarkannya katanya gitu. Tapi itu udah nggak presisi lagi kalimat itu ya, udah nggak relevan kalimat itu. Di buku-buku tajwid zaman sekarang, kalau misalnya para asatidzah sekalian baca, kenapa huruf ini disebut lithawiyah? Karena keluarnya dekat dengan lithawiyah. Padahal Imam Al-Khalil nggak bilang begitu. Imam Al-Khalil bilang, kenapa huruf ini disebut lithawiyah? Karena menurut Imam Al-Khalil keluarnya bermula dari lithah. Begitu. Namun, sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa huruf yang keluar dari ujung lidah yang bertemu alveolar atau bertemu lithah justru huruf-huruf nid'iyah.
dan huruf-huruf shafir. Dari sini kita bisa menilai bahwa alqab yang diberikan kepada sebagian huruf ini terasa kurang akurat karena tidak menggambarkan makhraj yang sesungguhnya atau tidak menggambarkan makhraj yang kita amalkan hari ini. Hari ini, titik. Ya. Sedangkan menurut di mana ya? Cukuplah. Adapun para ahli fonetik kontemporer menyebut huruf-huruf ini sebagai huruf apikodental karena dikeluarkan dari ujung lidah yang bersentuhan dengan ujung gigi. Kenapa? Karena apiko itu adalah ujung lidah, dental itu berasal dari dentum atau gigi. Sebagian di antara mereka menyebut huruf ini asnani, ya, berasal dari ujung gigi, atau interdentals karena beranggapan bahwa huruf ini dikeluarkan di antara ujung gigi seri atas dan bawah. Namun pendapat ini butuh ditinjau ulang sebab realitanya artikulator yang aktif adalah ujung lidah dan yang pasif adalah ujung gigi seri atas. Jadi tidak berkaitan dengan ujung gigi seri bawah. Sehingga dalam pelafalannya tidak berkaitan dengan gigi seri bawah. Ini juga yang disebutkan oleh, demikian juga yang disebutkan oleh Sibawayh. Sibawayh dalam Alkitab. Bahwa ketiga huruf ini dikeluarkan dari ujung lidah dengan ujung-ujung gigi seri bawah. Begitu ya. Allahu a'lam bissawab. Seperti itu. Demikian. Ini agak bergeser-geser nih halaman-halamannya karena banyak catatan tambahan. Demikian. Jadi nanti kalau yang udah beli, udah pesan bukunya, silahkan kalau mau tambahkan catatan tambahan seperti ini ya. Bagus dijadikan catatan tambahan yang tidak bisa didapatkan kecuali mengikuti daurahnya secara langsung. Demikian. Kitab bahwa tiga huruf ini dikeluarkan dari ujung lidah yang bersentuhan dengan ujung gigi seri depan atas. Astanaya itu ujung gigi seri depan ya. Astanaya itu gigi seri depan. Jadi gigi seri depan karena ada gigi seri, ada gigi seri depan. Ini sudah kita bahas ketika membahas jenis-jenis gigi. Nah, dari sini udah makin jelas. Berarti pendapat para ulama yang masih memegang teguh penamaan lisawiyah untuk ketiga huruf ini ya menurut saya sudah tidak relevan ya. Sangat mudah dibantah. Tanpa mengurangi tentu saja rasa hormat kita kepada para ulama yang masih pakai julukan itu, tapi bagi saya ya kalau yang namanya kaidah-kaidah atau teori-teori seperti ini selama kita punya hujah lebih kuat itu tidak masalah meninggalkan pendapat para ulama gitu. Apalagi di sini jelas sekali Imam Al-Khalil menamakan ketiga huruf ini lithawiyah karena beliau beranggapan ketiga huruf ini keluar dari lithah. Sedangkan kita kan ngamalinnya enggak, kita ngamalin madhabnya Sibawayh. Terus kenapa masih dinamakan lithah? Mengapa masih dinamakan lithawiyah? Kan pertanyaan begitu. Kalau memang ketiga huruf ini tidak dikeluarkan dari lithah, kenapa masih dinamakan lithawiyah? Nah, sikap kritis seperti ini yang sepertinya langka ya di kalangan para pengajar tajwid maupun qiraat. Kebanyakan pengajar tajwid atau qiraat itu kebanyakan tidak berani untuk kasarnya berkonfrontasi ya dengan pendapat-pendapat yang mainstream. Padahal sebetulnya beberapa pendapat ini kan bukan sesuatu yang baku tapi ijtihad. Sehingga tidak masalah bagi kita untuk mengajukan argumen yang lain gitu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini adalah huruf-huruf ya, bisa kalau misalnya sekarang kita pengen nyebut enggak lithawiyah berarti asnaniyah, itu lebih enak. Sebut asnaniyah atau dzalqi asnani, lebih enak. Dzalqi asnani. Apikodental atau dzalqi asnani. Dzalqi asnani. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Seperti itu. Baik, huruf dha, dzal dan tha. Apakah ada yang tanyakan? Silakan. Jelas, alhamdulillah. Kita maju ke huruf
syafawiyah. Syafih itulah huruf yang keluar dari bibir. Jelas ya, gampang. Syafah, syafawiyah. An-Nazim mengatakan wa min batni syafah fal fama atrafith tanayal musyrifah. Adapun yang keluar dari bibir ada terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah persentuhan antara batan syafah atau bagian perut bibir, bagian bibir dalam dengan ujung gigi seri depan atas. Dan yang kedua yang melibatkan kedua bibir sekaligus. Yang pertama adalah huruf fa. Huruf fa ini keluar dari perut bibir atau bagian dalam bibir yang bertemu dengan ujung-ujung gigi seri atas. Begitu. Makanya disebut dia labiodental gitu ya. Begitu. Kenapa disebut labiodental? Karena keluar dari labium, bibir bawah, dan juga gigi seri atas. Atau syafawi asnani berarti. Syafawi asnani berarti kalau misalnya bahasa Arabnya. Syafawi asnani. Baik. Kemudian yang kedua adalah huruf waw, ba dan mim yang keluar dari kedua bibir atau bilabium, dua bibir, bilabium, dua bibir. Makanya disebut huruf bilabial. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Nah, di sini adalah huruf fa. Ya, mudah insyaallah seperti mengucapkan huruf F dalam bahasa Indonesia, dia hams persis dengan huruf F. Nah, ujung lidahnya, ujung giginya disentuhkan ke bagian bibir yang dalam, bukan bagian bibir yang luar. Apalagi disentuhkan dengan bibir atas. Ada sebagian orang yang berat mengucapkan ini, mengucapkannya begini. Fa itu keliru. F itu keliru. F seperti itu, bukan F bukan seperti itu, tapi F begitu. Allahu a'lam bishawab. Ini tampak dari depan. Dari depan kurang lebih seperti ini. Ini pendekatan ya, tentu saja nggak mesti harus persis seperti itu. Adapun huruf waw, ba dan mim maka diucapkan dengan cara melibatkan dua bibir. Yang kita bahas sekarang adalah ba dan mim dulu. Huruf ba dan mim dikeluarkan dengan cara yang sama, yaitu mendekatkan kedua bibir. Bedanya apa? Bedanya huruf mim seperti huruf nun, yaitu memiliki makhraj kedua. Memiliki makhraj penyempurna. Di mana makhraj penyempurnanya? Yaitu di rongga hidung atau khayshum. Kapan dia aktif? Sama persis seperti saat kita membahas huruf nun. Bahwa makhrajnya mim, makhraj khayshumnya mim itu aktif ketika makhraj mulutnya tasadum. Ketika makhraj mulutnya itu bersentuhan, tasadum. Begitu. Ya. Jadi ketika mengucapkan huruf mim, suara dialirkan dari rongga hidung sebagaimana terjadi pada huruf nun. Begitu. Ketika tasadum, Tapi ketika ketika huruf mim diucapkan berharokat, maka sama seperti nun juga, bahwa ketika huruf mim diucapkan berharokat tidak boleh ada lagi suara yang mengalir dari rongga hidung. Nggak boleh. Maka tidak boleh kita misalnya mengucapkan ma, mi, mu, al-alamin. Itu nggak boleh. Ya. Jadi kapan suara khayshumnya aktif? Ketika makhraj mulutnya terkunci. Ketika makhraj mulutnya terbuka, maka tidak boleh ada lagi suara yang mengalir dari rongga hidung. Ini berlaku baik untuk huruf mim ataupun untuk huruf nun. Jangan sampai mengucapkan nun naninu, mengucapkan mim mamimu. Tidak. Jadi makhraj khayshum hanya aktif ketika makhraj mulutnya terkunci. Adapun ketika makhraj mulutnya terbuka, yaitu saat mengucapkan harokat, maka suara vokal, suara harokatnya harus sempurna dari jauf, dari rongga mulut. Hanya di konsonannya saja yang mengandung gunnah. Hanya di konsonannya saja yang mengandung gunnah. Itulah ada gunnah di sana. Tapi ketika sudah bertambah atau sudah ditambah dengan suara vokal, maka huruf vokal atau harokatnya tidak boleh mengandung gunnah. Rabbil alamin. Min yang hi itu nggak boleh mengandung gunnah. Nya saja dan nya saja. Begitu. Adapun huruf ba diucapkan dengan menyentuhkan kedua bibir, ya bibir bawah digerakkan ke atas tanpa mengalirkan suara dari rongga hidung. Hati-hati menjadi p. Terutama ketika tasydid. Rabbil jangan dibaca robbil. Rabbil jangan dibaca robbil. Hati-hati. Alhamdulillahi rabbil
Juga jangan sengaja dialir-alirkan sehingga terkesan mirip rakhawah. Emangnya kayak gimana, Ustaz? Huruf ba dialirkan sampai terkesan mirip rakhawah. Begini, rombil, atau rombil, nggak usah begitu, normal aja, robbil, ya. Ada sisa aliran suara dari mulut, tapi jangan sengaja didorong, rom. Nah, jangan sengaja didorong seperti itu. Normal saja, Rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi jangan dikuatkan rombil. Tidak demikian. Begitu. Adapun huruf waw diucapkan dengan cara memonyongkan kedua bibir atau mencucu ya. Memonyongkan kedua bibir atau mencucu sebagaimana saat mengucapkan huruf berharokat dhammah sambil mengangkat pangkal lidah ke arah langit-langit. Mengangkat pangkal lidah secara normal, bukan mengangkat pangkal lidah kuat-kuat sambil memberikan cekungan, tidak. Karenanya sebagian ahli fonetik memasukkan huruf waw ke dalam kelompok huruf dorsovelars, yaitu huruf-huruf yang melibatkan pangkal lidah. Tapi kalau dalam kajian ilmu tajwid atau qiraat, ini pangkal lidahnya nggak dihitung. Padahal sebetulnya berpengaruh juga. Ketika mengucapkan huruf waw itu pangkal lidah mesti diangkat. Kalau tidak diangkat, suara dhammahnya nggak akan sempurna. Adapun bentuk mulutnya, ini mulut saya ya, gambar mulut saya. Tapi nggak mesti tiap orang itu harus sama seperti ini mulutnya, karena tiap orang bisa jadi beda-beda. Jadi jangan beranggapan bahwa mulut kita harus sama seperti ini. Tidak, karena bibir tiap orang beda-beda, bentuknya beda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang tebal, ada yang tipis. Ada yang lebar, ada yang sempit. Beda-beda. Bibir tiap orang beda-beda sehingga tidak bisa harus disamakan. Ini hanya pendekatan. Kalau saya mencucunya begini, tiap orang beda-beda. Ada yang bentuknya itu bagus gitu, kayak bunga mekar gitu. Ada gitu. Seperti itu. Beda-beda, tergantung bibirnya masing-masing. Tapi yang pasti harus mencucu, bukan tidak mencucu. Memangnya ada, Ustaz? Orang yang mengucapkan dhammah atau waw tidak mencucu? Kadang-kadang ada. Misalnya, la-la-dha'na, nggak ada mencucunya. La atau wala. Yang pertamanya mencucu, yang keduanya enggak, karena buru-buru. La-la-dha'na anka wizrak, wala-dha'na anka wizrak. Itu cukup sering saya dengar ketika talaqi. Ada yang seperti itu, maka hati-hati. Jadi kalau ada dua huruf waw yang berendengan, tetap disempurnakan mencucu, kedua-duanya harus sama. Wa wada'na 'anka wizrak, wa wada'na 'anka wizrak, wa wi wu, begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ini adalah huruf syafatain. Baik, ada yang tanyakan? Jelas, walhamdulillah. Kalau ada yang nanya, butuh ditanyakan, tanyakan ya. Jangan sampai ada perkataan saya yang masih membingungkan, atau ada kalimat dan narasi yang tidak dipahami, atau khawatir disalahpahami begitu. Saya khawatirnya ada yang disalahpahami. Mendingan nggak paham sekalian sebetulnya daripada ada yang disalahpahami. Begitu ya, khawatirnya ada yang disalahpahami. Tapi gimana? Boleh silakan. Yang tadi Afwan Ustaz masih agak bingung tentang yang zal dan Allah itu Ustaz. Jadi kalau menurut Imam Khalil ini kan keluar dari lisah gitu ya? Dari lisah, betul. Kalau yang dari Imam Sibawayh berpendapatnya keluar dari mana Ustaz tadi? Sama dengan kita. Yang kita amalkan itu pendapat Imam Sibawayh. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Jadi yang sekarang kita amalkan untuk makhraj huruf dha, dzal dan tha itu adalah mazhabnya Imam Sibawayh, bukan mazhabnya Imam Al-Khalil. Begitu. Tapi penamaan Lisawiyah itu diambil dari Al-Khalil. Al-Khalil ya. Ya, Imam Sibawayh enggak nyebut Lithawiyah. Enggak ngasih julukan Imam Sibawayh. Wallahu alam ya. Kalau yang di sini sih enggak ada, beliau enggak nyebutin julukan-julukan. Beliau cuma nyebutin makhrajnya aja. Saya enggak tahu apakah di tempat lain, karena saya belum baca buku beliau seluruhnya. Karena tebal sekali bukunya, ribuan halaman. Saya belum baca semuanya. Ya bisa jadi ada, bisa jadi enggak ada. Begitu. Tapi saya belum nemu Imam Sibawayh menyebutkan lakob-lakob seperti ini. Atau coba saya manfaatkan fitur pencarian ya. Ada enggak Lithawiyah? Lithawiyah. Enggak ada. Berarti kalau berdasarkan pencarian,
Imam Sibawayh nggak nyebutin lakob-lakob huruf. Imam Sibawayh hanya menyebutkan makhrajnya saja. Begitu. Jadi benar-benar yang istilah lisawiyah, kemudian nit'iyah itu dari Al-Khalil. Tapi tidak diikuti oleh Imam Sibawayh. Imam Al-Khalil mengatakan to dalta keluarnya dari nit'ul fam. Ya kan, makanya disebut nit'iyah. Tapi yang kita amalkan madhab Imam Sibawayh bahwa ujung lidah bertemu dengan gusi, usul thanaya. Makanya nggak cocok disebut nit'iyah. Kenapa? Karena kita tidak mengamalkan pendapatnya Al-Khalil ya. Demikian pula dzaltha. Kata Al-Khalil dzaltha disebut lithawiyah. Apa alasannya? Karena makhrajnya bermula dari lithah. Dan kita tidak mengamalkan itu. Yang kita amalkan adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Maka penamaan ini ya jelas wallahu a'lam nih ya. Pandangan saya atau saya memandang dengan apa yang saya pahami tidak relevan gitu penamaan ini. Seperti itu. Dan nggak perlu memaksakan harus pakai nama itu kan sebetulnya. Karena sudah tidak relevan. Kita nggak ngamalin madhabnya tapi kita pakai namanya kan aneh. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Afwan Ustaz, Ya. jadi untuk pendapat yang Al-Khalil ini berarti makhrajnya berbeda Ustaz yang Ya memang berbeda berarti kalau lihat penjelasan Al-Khalil langsung itu catatan kitab beliau sendiri. Begitu. Jadi itu bukan pendapat orang lain, bukan orang lain sedang berpendapat Al-Khalil memiliki pendapat ini, tapi itu tulisan Al-Khalil sendiri. Yang tadi saya bacakan itu adalah tulisan Imam Al-Khalil sendiri yang sudah diteliti oleh para ulama. Bahwa itu benar-benar tulisannya Imam Al-Khalil Ibni Ahmad Al-Farahidi. Begitu. Ya berarti beda. Bahkan Imam Al-Khalil kan mengatakan huruf dhad di mana? Dua pekan lalu kita sudah membahas huruf dhad menurut Imam Al-Khalil di mana keluarnya? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat nggak pendapat Imam Al-Khalil untuk huruf dhad? lupa Ustaz. Imam Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi mengatakan bahwa huruf dhad itu keluar bersama dengan shin dan jim. Saya bacakan lagi ya. Imam Al-Khalil. Jadi Imam Al-Khalil berpendapat huruf dhad itu di tengah lidah. Begitu. Makanya beliau menyebutnya syajriyah. Syajriyah. Saya bacakan. Wal jimu wasyinu waddadu syajriyah. Huruf jim, shin, dan dhad disebut syajriyah. Li'anna mabda'aha min syajril fam. Karena makhrajnya bermula dari tengah mulut, tengah lidah. Mafrajil fam. Begitu ya. Satu makhraj. Jim, shin, dhad itu satu makhraj menurut beliau. Demikian, makanya disebut dengan satu nama. Tapi kan kita enggak, kita tidak mengamalkan itu. Demikian. Jadi memang ada beberapa perbedaannya dengan mazhabnya Al-Khalil ya. Begitu. Afwan Ustaz, jadi kalau ulama itu jadi banyak yang mengamalkan pendapat isi bawah ya Ustaz daripada Iya. Al-Khalil ini. Imam Al-Khalil itu makhraj cuma 10, bukan 17. Imam Sibawayh 16, kemudian ditambahkan satu oleh Ibnul Jazari. Nah Ibnul Jazari ini 16-nya dari Imam Sibawayh. Yang satunya wallahu a'lam ya, Imam Ibnul Jazari dapat dari mana makhraj jauf ini, tapi pendapat beliau, pendapat Ibnul Jazari mengenai makhraj jauf itu luar biasa revolusioner dan membuat kita lebih mudah dalam mempelajari makhraj. Begitu. Kebanyakan ulama zaman dulu ngikut pendapat Imam Sibawayh 16, Imam Asy-Syatibi, Imam Abu Amr Ad-Dani, Imam Makki bin Abi Thalib, itu semuanya mengikuti pendapat Imam Sibawayh. Begitu. Hampir tidak ada yang menyelisihi pendapat Imam Sibawayh. Kecuali sebagian ulama nahwu yang mengatakan makhraj itu 14. Yaitu bedanya di lam nun ra. Itu aja. Yang lainnya sama dengan Imam Sibawayh. Jadi yang berpendapat 16, yang berpendapat 14, hanya mereka mengatakan lam nun ra itu satu tempat. Kata Imam Sibawayh tidak satu tempat. Imam Ibnu Jazari ikut mana? Ikut Imam Sibawayh. Lam nun ra itu beda tempat. Dengan kemudian menambahkan satu makhraj baru yang dikenal dengan istilah jauf. Seperti itu. Begitu ya. Jadi kalau Imam Al-Khalil itu hanya 10 tempat makhraj itu. Nah di sini beliau mengatakan tsummal jim wa shin wa dhad fi hayz wahid. Jim, shin dan dhad pada satu tempat yang sama. Itu Imam Sibawayh.
Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Imam Sibawai, Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Begitu. Demikian. Ini sudah dibahas ya di awal-awal ketika kita membahas perkataan Ibnu Jazari makharijul huruf fi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Nah, Imam Ibnu Jazari kan mengatakan makharijul huruf itu ada 17 menurut pendapat para ulama yang telah mengujinya. Kata Imam Ibnu Jazari, ulama yang berpendapat 17 itu adalah Imam Al-Khalil, Imam Abu Amr Adani, Imam Maki, dan Imam Al-Huzali. Tapi kitab-kitab mereka yang sampai kepada kita tidak ada yang menyebutkan 17. Imam Al-Khalil dalam kitab Al-Ain menyebutkan 10 tempat. Imam Huzali menyebutkan 9 atau 10 tempat. Imam Abu Amr Adani menyebutkan 16 tempat. Imam Maki bin Abi Thalib menyebutkan 16 tempat. Terus yang 17 ini dari mana? Wallahu a'lam. Apakah Imam Ibnu Jazari menemukan kitab yang zaman sekarang udah nggak ada, udah punah kitabnya, bisa jadi ya. Atau bisa jadi memang Imam Ibnu Jazari punya ijtihad sendiri. Hasil talaki beliau. Bisa jadi. Dan itu tidak masalah juga sih. Karena pendapat mengenai jauf yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Jazari, walaupun belum pernah dikemukakan oleh ulama sebelumnya, nggak masalah. Tapi teori itu sangat berharga bagi kita. Kenapa? Karena lebih mudah dalam mempelajari dan mengamalkan makhraj. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Seperti itu, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Wa jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Tengah lidah ya, masih ingat. Menurut Imam Al-Khalil tengah lidah. Bagus, barakallahu fiik. Demikian. Dan saya ngomong nggak asal ya. Tadi sudah saya bacakan ya, sumber-sumbernya langsung. Walaupun itu versi digital. Jadi kalau misalnya masih kurang kuat, Ustaz, versi digital kurang kuat, ya tafadhol, beli kitab aslinya, ya tafadhol, silahkan. Saya supaya mudah aja kan kalau yang PDF kan nggak bisa di searching ya. PDF itu nggak bisa di searching gitu. Jadi kalau misalnya nyari kalimat-kalimat susah. Kalau yang versi digital kan gampang. Kalau kita pengen nyari bahasan Lithawiyah, tinggal klik Lithawiyah keluar. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Demikian. Kemudian bait berikutnya Al-Imam Jazari mengatakan setengah bait terakhir dalam bab makhraj wa ghunnatun makhrajuhal khayshum. Dan adapun huruf-huruf gunnah ini keluarnya dari khayshum. Apa itu huruf gunnah? Huruf gunnah adalah suara yang berasal dari rongga hidung, yaitu huruf yang memiliki suara yang berasal dari rongga hidung. Hurufnya ada 2, mim dan nun. Tepatnya kapan? Tepatnya ketika makhraj mulutnya terkunci atau pada saat konsonannya diucapkan. Jadi mim dan nun itu mengandung gunnah dalam konsonannya, bukan ketika mereka berharokat atau bukan ketika sudah ditambah vokal. Begitu. Jadi tepatnya ketika makhraj mulutnya terkunci saat mengucapkan suara konsonannya. Terkunci atau tasodum istilah bahasa Arabnya. Tasodum yaitu saat mengucapkan suara konsonannya. Adapun ketika makhrajnya terlepas atau tabaud bahasa lainnya untuk membunyikan harokat atau huruf vokal yang berada setelah konsonannya, maka suara kembali mengalir melalui rongga mulut. Karena demikianlah pelafalan huruf vokal yang tepat. Jadi huruf vokal itu nggak boleh ada yang dari rongga hidung, semuanya harus dari rongga mulut. Begitu. Ini huruf mim, konsonan mimnya keluar dari rongga hidung. Tapi ketika mim sudah ditambah harokat, sudah ditambah huruf vokal, ma, ha, nggak boleh dari rongga hidung a-nya. Ma, mi, mu, hanya konsonan di awalnya saja. Begitu ya. Demikian pula huruf nun, na, ni, nu. Kan nun fathah itu kalau dalam bahasa Indonesia kan begini, na kan ya, nun fathah. Nah, terus suara gunahnya di mana? Suara gunahnya hanya di n-nya saja nih, di konsonannya saja. Pas vokalnya, pas harokatnya nggak boleh ada suara gunah. Na, jangan na, ni, jangan ni, nu, jangan nu. Mim juga sama. Ma, jangan dibaca ma. Mi, jangan mi. Mu, jangan mu. Seperti itu. Ini adalah makhraj khayshum. Wallahu ta'ala a'lam. Selesai bab makharijul huruf hijaiyah. Apabila ada yang didiskusikan, dipersilakan. Tidak ada makharijul huruf, tuntas semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Coba
saya mau review sedikit ya mengenai makharijul huruf hijaiyah. Ada yang bisa memberikan definisi makharijul huruf itu apa? Dengan bahasa sendiri saja, silakan. Makharijul huruf itu apa? Dengan bahasa sendiri coba. Siapa yang mau? Sumber suara setiap huruf hijaiyah. Boleh. Ada yang mau lebih detail? Tempat datangnya suara. Tempat datangnya suara. Ada lagi? Bisa digabung nih semuanya nih. Ada lagi silakan. Nggak ada? Ada yang bisa lebih mengerucutkan gitu. Jadi kan definisi itu yang paling bagus adalah jami' mani'. Ya. Jami' itu artinya mencakup keseluruhan. Tempat kembalinya suara. Tempat kembalinya suara boleh. Ya, tempat kembalinya suaranya boleh. Jadi jami' itu maksudnya keseluruhan makna tentangnya ada di sana. Dan mani' itu menolak makna-makna lain yang tidak ada hubungan dengannya. Nah, itu definisi yang paling bagus itu seperti itu. Ada nggak kira-kira yang membuat definisi pokoknya kalau kita menyebutkan kalimat tersebut seluruh makna makharijul huruf ada di sana dan hal-hal yang tidak ada hubungan dengan makharijul huruf itu nggak akan masuk di dalamnya. Nah, kira-kira kayak gimana tuh kalimatnya? Atau kalau yang versi bahasa Arabnya versi kitabnya apa? Versi kitab deh. Ada yang mau nyebutin? Hafalan? Ayo. Versi kitab. Siapa? Ada yang tahu? Nggak ada? Mahallu khurjil harfi. Terus? Nggak ada? Nggak ada. Baik ya. Makharijul huruf tadi sudah disebutkan. Saling melengkapi yang tadi sudah disebutkan. Bahwa makhraj itu adalah titik pertemuan antara dua organ pengucapan. Ya, dua organ pengucapan, titik pertemuan antara dua organ pengucapan yang pertemuan tersebut atau titik tersebut ya, menjadi sumber suara atau tempat kembalinya suara disebabkan apa? Disebabkan dia menahan laju udara yang berasal dari paru-paru. Disebabkan dia menahan laju udara yang berasal dari paru-paru. Ditahan kan laju udaranya. Kita hembuskan udara dari paru-paru, maka kita tahan pada titik-titik tersebut dan membentuk suara, membentuk bunyi. Nah, bunyi itu yang disebut dengan huruf hasan ya. Seperti itu. Baik, tadi sudah disampaikan nih. Jadi ulama yang berpendapat bahwa makharijul huruf itu 17, ulama klasik, ulama zaman dulu yang berpendapat bahwa makharijul huruf 17 itu siapa? Ada nggak? Siapa yang berpendapat 17? Siapa? Al-Khalil Ibnu Jazari. Al-Khalil. Kan Al-Khalil nggak ada buktinya beliau berpendapat 17. Tadi berapa? Imam Al-Khalil. Hanya Ibnu Jazari. Hanya Imam Ibnu Jazari. Ya. Ulama klasik itu hanya Ibnu Jazari. Kita tidak mengatakan bahwa Imam Al-Khalil pasti tidak mengatakan 17. Akan tetapi begini. Dari sudut pandang ilmiah, ketika kita ingin menyandarkan pendapat pada seorang ulama, itu butuh bukti, butuh dalil. Dalilnya apa? Ya dalilnya kitab-kitab mereka atau riwayat. Sedangkan kita tidak menemukan riwayat. Tidak menemukan juga dalam kitab-kitab mereka itu menyebutkan 17. Seperti yang tadi disampaikan, Imam Al-Khalil hanya menyebutkan 10 atau 11 saja. Kalau ada beberapa huruf yang terpisah. Begitu, 10 atau 11 saja. Imam Abu Amr Adani 16. Imam Sibawayh 16. Imam Asy-Syatibi 16. Imam Makki bin Abi Thalib 16. Begitu. Maka kalau misalnya ada pertanyaan, menurut kebanyakan ahli qiraat dan ahli bahasa Arab klasik, maka jumlah makharijul huruf itu berapa? 16, ahsan ya, 16. Kenapa? Karena yang 17 itu justru berawal dari Ibnu Jazari. Data paling tua itu ada di Ibnu Jazari. Begitu. Hanya memang kalau pertanyaannya adalah berapa jumlah makharijul huruf menurut ulama tajwid dan qiraat zaman sekarang, ya jelas jawabannya 17.
Begitu ya, Allahu a'lam bishawab. Ahsan, barakallahu fik. Baik, kita masuk ke sifatul huruf hijaiyah. Sudah kita pelajari makhraj. Sekarang kita masuk ke sifat. Poin penting yang membedakan antara makhraj dengan sifat itu apa? Poin penting yang membedakan antara makhraj dengan sifat. Ada yang tahu? Atau ada yang ingin menyampaikan pendapat? Sifat membedakan huruf yang makhrajnya sama. Boleh. Sifat membedakan huruf yang makhrajnya. Sebagaimana makhraj membedakan huruf yang sifatnya sama. Betul ya? Sifat membedakan huruf yang makhrajnya sama. Makhraj membedakan huruf yang sifatnya sama. Contohnya apa? Contohnya ba dengan dal. Ini kan sifatnya sama semua. Tapi dibedakan dengan makhraj. Atau dhad dengan dha. Sifatnya sama semua. Kecuali istitalah. Lalu dibedakan dengan makhraj. Atau kemudian kaf dengan ta. Sifatnya sama semua dan dibedakan dengan makhraj. Begitu. Secara prakteknya bedanya makhraj sama sifat itu apa? Kalau ada yang nanya deh, Ustadzah atau Ustadz, makhraj itu sama sifat bedanya apa sih? Makhraj bersifat tetap, sedangkan sifat bisa berubah-ubah. Ini agak kurang akurat. Kenapa? Karena ada sifat yang lazimah, dia tetap tidak berubah. Lazimah itu tetap tidak berubah. Begitu. Walaupun ada sifat yang berubah-ubah, betul. Ada sifat aridah, sifat yang kadang berubah. Ahsan. Syukran Ustaz Nashwa. Makhraj adalah titiknya, tempatnya. Sedangkan sifat adalah tata cara, karakternya. Jadi, kalau misalnya kita bayangkan bahwa setiap huruf itu punya rumah, maka yang disebut dengan makhraj itu rumahnya ada di mana, alamatnya di mana. Itu aja. Jadi makhraj itu berbicara tentang alamat si huruf itu ada di mana. Begitu. Nah, adapun sifat itu bagaimana kita melihat bagaimana si huruf itu keluar dari rumahnya, caranya kayak gimana. Nah, begitu. Ya, kita lihat. Ada yang caranya buka pintu pelan-pelan, ada yang caranya itu kalau buka pintu ngegebrak. Itu kan tiap orang beda-beda cara keluar rumahnya kan. Nah, kurang lebih analoginya seperti itu. Ada yang kalau keluar dari pintu itu cemberut, ada yang dari keluar rumah itu mukanya berseri-seri, ada yang keluar rumah itu marah-marah. Nah, cara-cara seperti itulah yang disebut dengan sifat. Cara-cara itu yang disebut dengan sifat. Jadi kalau makhraj berbicara di mana alamatnya, di mana tempatnya, di mana dia keluar, sedangkan sifat melihat cara dia keluarnya. Begitu ya. Jadi sifat itu melihat cara dia keluar. Jadi sebetulnya begini. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika kita mendengar suara huruf yang belum fasih, maka sebetulnya hampir kebanyakan pembaca Al-Quran itu tidak keliru di makhraj. Terutama bagi mereka yang sudah belajar. Hampir para pembaca Al-Quran yang sudah belajar itu jarang keliru di makhraj. Jarang sekali. Ya kalau pemula banget pasti ada keliru di makhraj. Tapi buat para pelajar yang sudah berkecimpung dalam dunia tajwid, apalagi para pengajar, maka sebetulnya kekurang fasihan itu bukan pada makhraj kebanyakan. Tapi pada apa? Pada sifat. Sayangnya di kita di Indonesia, kebanyakan orang itu terlalu fokus pada makhraj dan kurang fokus pada sifat. Buktinya apa? Buktinya, kalau kita misalnya dengar bacaan orang yang bagus bacaannya, tajwidnya bagus, fasih, suara-suaranya jelas, maka orang-orang kita langsung memuji apa? Wih, makhrajnya luar biasa. Makhraj jadi pujinya. Sifat enggak diperhatikan. Wih, makhrajnya luar biasa. Padahal kefasihan itu lagi-lagi bukan di makhraj, tapi di sifat. Tapi orang-orang kita pahamnya itu makhraj pokoknya. Begitu, ya. Kemudian kalau ada orang bacaannya kurang bagus, kurang fasih, kurang jelas huruf-hurufnya, maka orang-orang kita lagi-lagi, wah makhrajnya berantakan ini. Padahal bisa jadi yang berantakan bukan makhrajnya. Misalnya ada orang baca Qul huwallahu ahad. Ini kan kurang sifat qalqalah, tapi betapa banyak orang yang bilang, "Oh, ini makhrajnya enggak benar." Makhrajnya benar, cuma kurang sifat doang. Nah, di sini kita mesti mulai memberikan pemahaman kepada orang-orang awam, kepada orang-orang yang banyak bahwa ternyata
penentu kefasihan itu bukan makhraj. Karena makhraj itu bukan masalah kefasihan, tapi masalah benar salah kebanyakan. Kalau makhrajnya salah itu salah, ya beda huruf. Tapi masalah kesempurnaan huruf, masalah kefasihan yang paling fasih, maka itu adanya di sifat. Oleh karena itu jangan berhenti belajar di makhraj, tapi lanjutkan belajar sifat. Dan lagi-lagi sayangnya di Indonesia, kebanyakan pengajar-pengajar tajwid, apalagi kalau di daerah-daerah di kampung-kampung itu ya, kalau belajar sifat biasanya cuma 2 yang dipelajari, qalqalah sama hams. Saya pun dulu waktu kecil begitu. Kalau belajar sifat itu ya udah qalqalah yang 5 ditambah hams. Hams pun itu hanya dibahas untuk huruf ta dan kaf saja. Huruf yang lain nggak dibahas, sifat-sifat yang lain nggak dibahas. Padahal itulah yang menentukan kefasihan suara. Adanya pada apa? Adanya pada sifat. Jadi apa itu sifat? Sifat itu adalah karakter pada huruf. Kalau di sini disampaikan kaifiyat. Al-kaifiyat. Jadi tata cara allati tusahibu hudutsil harfi. Tata cara apa? Tata cara yang menemani. Tata cara yang menyertai. Hudutsa berarti bukan hudusi ya. Dia maf'ul. Hudutsal harfi 'inda husulihi fi makhrajihi. Sehingga dengan itu kita bisa tahu bagaimana karakternya, bagaimana cara keluarnya. Begitu. Kemudian para ulama membagi sifat, atau para ulama tajwid dan qiraat membagi sifat menjadi 2. Ada yang disebut dengan sifat lazimah, ada yang disebut dengan sifat aridhah. Lazimah atau nama lainnya adalah dzatiyah. Bisa disebut lazimah, bisa disebut dzatiyah. Apa itu sifat lazimah atau dzatiyah? Yaitu sifat yang selalu menyertai huruf dalam keadaan apapun. Sifat yang selalu menyertai huruf dalam keadaan apapun. Sedangkan aridhah adalah sifat yang sewaktu-waktu menyertai huruf. Kadang muncul, kadang hilang. Ada sifat lazimah, ada sifat aridhah. Poin penting yang juga penting untuk kita garis bawahi adalah bahwa karena makhraj itu titiknya jelas, titiknya itu kan tahqiq ya, muhaqqaq, kecuali jauf, itu yang ditakdirkan. Maka dalam bab makhraj hampir-hampir kita tidak menemukan para ulama yang berbeda pendapat signifikan, khususnya untuk zaman sekarang. Khususnya untuk zaman sekarang. Hampir-hampir tidak ditemukan adanya para ulama yang berbeda pendapat secara signifikan. Kenapa? Karena cenderung objektif, titiknya jelas gitu. Cenderung objektif. Paling kalau beda-beda teori aja. Begitu. Nah, beda sama sifat. Adapun sifat ini berkaitan dengan dzauq, berkaitan dengan rasa, berkaitan dengan dzauq atau rasa. Sehingga beda dengan makhraj. Kalau ngoreksi itu kan makhraj gampang. Ini salah makhrajnya, harusnya ke sini, harusnya ke situ. Dan itu biasanya cenderung sama antara satu ustadz dengan ustadz yang lain, antara satu syekh dengan syekh yang lain. Masalah makhraj insya Allah sama. Tapi kalau sudah berbicara sifat, sifat yang puncaknya adalah kefasihan, maka unsur subjektifnya sangat besar. Oh, kenapa biasa subjektif Ustaz? Karena lagi-lagi sifat berkaitan dengan dzauq, berkaitan dengan rasa. Jadi begini, Imam Al-Khalil, Imam Sibawayh, para ulama zaman dulu yang merumuskan sifat-sifat huruf, itu dari mana mereka dapatnya? Apakah mereka ditalakikan? Ini, sifatnya ini? Enggak. Mereka merasakan apa yang ada pada pengucapan huruf-huruf tersebut. Lalu rasa-rasa ini digambarkan dalam kata-kata. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka teliti, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka dapatkan dari talaqi, dari para guru-guru bahasa Arab, dari guru-guru Al-Quran mereka rasa-rasakan huruf tersebut. Supaya apa? Supaya terjaga oleh generasi berikutnya. Karena yang namanya talaqi sangat mungkin ada perubahan sedikit atau banyak. Maka setidaknya kaidah umumnya terjaga. Poin-poin pentingnya tersampaikan. Maka mereka kemudian mengubah rasa tersebut, dzauq tersebut dalam sebuah perkataan, dalam sebuah istilah. Begitu. Maka mereka misalnya rasa-rasa huruf itu ada yang nyaring, ada yang nggak nyaring ya misalnya. Yang satu mah udaranya berembus deras, yang satu udaranya nggak berembus deras.
Maka mereka kelompokkanlah, oh ini huruf-huruf yang berembus, ini huruf-huruf yang tidak berembus. Begitu. Jadi dari rasa mereka kemudian catat. Maka yang namanya rasa pasti subjektif kan? Nggak ada rasa yang objektif. Nggak ada rasa yang objektif. Rasa itu subjektif. Begitu. Ya, baik itu rasa yang dirasakan oleh lidah atau apa yang didengar oleh telinga. Begitu. Mulut itu huruf itu adanya di mulut, di lidah, tapi dari lidah keluar berupa suara yang didengar oleh telinga. Maka jelas banyak sekali proses yang mesti dilalui dari talaqi sehingga seringkali kita menemukan adanya perbedaan rasa antara satu syekh dengan syekh yang lain. Wajar, yang namanya dzauq itu pasti ada unsur subjektifnya. Tapi saya yakinnya konsep umumnya tidak akan berbeda. Contoh, misalnya ketika kita berbicara huruf tebal. Huruf kha, saya yakin para ulama pasti mengatakan kha itu tafkhim. Saya yakinnya tidak ada satupun ulama yang mengatakan kha itu tarqiq. Iya kan? Kha itu tafkhim. Yang jadi masalah, puncak tafkhimnya kha yang paling sempurna itu segimana? Nah ini sangat berkaitan dengan rasa masing-masing syekh, rasa masing-masing guru. Sehingga kadang ada guru yang mengatakan, ho, sudah cukup. Ada yang mengatakan, mesti ho. Ada yang mengatakan, mesti cukup ya, ho. Begitu. Tapi saya yakin tidak ada satupun guru yang mengatakan boleh ha. Begitu, kan itu tarqiq. Begitu ya. Nah, ini penting. Kenapa penting? Karena jangan sampai kemudian ketika kita melihat standar yang agak berbeda dari masing-masing guru ataupun syekh membuat kita kaget. Tidak boleh membuat kita kaget. Kita harus sadar, oh iya ini namanya rasa dan rasa itu subjektif. Yang penting guru kita nggak asal menilainya. Punya sanad, punya riwayat dan tidak keluar dari kaidah-kaidah yang telah ditetapkan para ulama. Kalau misalnya guru kita ada yang menyebutkan misalnya huruf fathah yang tipis, nah itu jelas keluar dari kaidah. Kenapa? Karena tidak ada fathah itu seperti itu. Huruf fathah itu harus dibuka lebar-lebar sampai tersentuh semuanya, sampai full. Justru itu keluar dari kaidah. Kenapa? Karena Imam Ibnul Jazari dalam kitab An-Nasr mengatakan, wal fath, fathus syadid, wa fathul mutawassit. Fathah itu ada dua dalam bahasa Arab. Orang-orang Arab itu mengucapkan fathah ada dua. Yang pertama adalah fathus syadid, fathah yang syadid, fathah yang benar-benar fathah banget. Yang kedua adalah fathul mutawassit. Yang kedua adalah fathul mutawassit, fathah pertengahan. Apa kata Ibnu Jazari? Dan fathus syadid itu la yu'mal fil Quran, tidak diamalkan dalam Al-Quran. Apa makna fathah syadid? Yaitu membuka mulut selebar-lebarnya sampai benar-benar kita ini mentok. Itulah fathus syadid. Kata Imam Ibnu Jazari, tidak ada cara baca Al-Quran yang pakai fathah syadid. Ini kan sudah jelas, ada kaidahnya. Maka kalau ada yang mengajarkan fathah syadid, ya itu jelas keluar dari kaidah, jangan diamalkan. Begitu. Kenapa? Karena keluar dari kaidah. Seperti itu. Tapi kalau misalnya masalah fathah mutawasitnya itu seberapa tipis, ya kadang bisa jadi berbeda. Ada yang cukup ada yang cukup, ada yang mesti ada yang bahkan gitu kan. Kadang beda-beda. Tapi mereka sepakat fathahnya harus mutawassit. Begitu. Adapun yang mengamalkan fathah syadid ini tidak muktabar, tidak termasuk pendapat, tidak termasuk perbedaan pendapat yang diakui. Kenapa? Karena jelas ditolak oleh para ulama, di antaranya Ibnu Jazari secara kaidah ataupun teori. Begitu. Selama ada sanadnya, selama jalur periwayatannya ada dan tidak melanggar kaidah-kaidah yang telah ditetapkan para ulama, maka perbedaan pendapat di antara guru kita sikapi dengan bijak. Begitu ya. Kemudian kalau kita ingin mengamalkan yang mana, maka kita mesti mencari mana yang paling kuat di antara pendapat-pendapat itu. Itu adalah tugasnya para penuntut ilmu. Begitu. Jadi silahkan kita mencari mana yang paling kuat dari sisi riwayah ataupun dari sisi diroyah, baik itu dari sanadnya mana yang lebih sahih ataupun dari sisi kaidah mana yang lebih benar-benar sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh para ulama. Jadi silahkan mana yang diajarkan, mana yang diamalkan, silahkan pilih. Begitu.
Kalau kita ingin berdiskusi dengan guru kita karena kita anggap pendapat guru kita ini benar-benar keluar dari kaidah, maka silahkan. Yang penting punya dalil, punya hujah, punya argumentasi dan bijak serta santun menyampaikan pendapat. Ya, jangan dengan bahasa yang kasar, jangan dengan bahasa yang menjustifikasi atau menjudge gitu ya. Begitu. Seperti itu. Dan kalau memang realitanya kita belum bisa menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan standar yang berbeda dari beberapa guru yang berbeda, maka sudahlah, cukupkan satu guru saja. Gak usah banyak-banyak guru. Sampai kapan Ustaz satu guru? Sampai khotam minimal. Para ulama zaman dulu belajar itu gak nyari banyak-banyak guru. Imam Hafs misalnya belajar sampai Imam Asim 20 tahun. 20 tahun, bayangkan. Beliau punya guru yang lain, tapi ada guru satu yang jadikan rujukan utamanya. Guru yang lain itu cuma sebagai khazanah saja. Kita itu kadang-kadang culamitan ya, kalau bahasa Sunda. Tahu culamitan nggak? Culamitan itu selalu ingin nyoba yang baru gitu. Kalau ada yang baru pengen dicoba, kurang baik. Ya, manhaj yang tidak baik dalam belajar. Manhaj yang baik dalam belajar adalah menetap pada satu guru yang benar-benar kita sudah yakini, udah. Walaupun nanti ada yang lebih segala macam, udah. Pokoknya saya harus tuntas dulu sama guru ini. Sebelum tuntas saya nggak akan pergi. Dan itu juga adab sebetulnya. Ya, sebelum kita keluar ke negeri yang lebih jauh, maka sebetulnya adabnya adalah pelajari dari guru-guru yang ada di sekitar kita. Saya misalnya tinggalnya di Papua. Oh, kira-kira ada nggak nih ahli tajwid yang di Papua? Maka belajar di Papua sebelum belajar ke yang lain. Oh, saya tinggalnya di Kalimantan. Maka silakan cari ahli tajwid di Kalimantan. Begitu. Belajar dulu sama beliau sebelum kita belajar di luar Kalimantan. Sebelum kita belajar dari orang yang berasal dari luar Kalimantan. Oh, saya dari Riau. Maka silakan belajar dulu dari para ulama yang ada di Riau. Sebelum belajar dari ustadz ataupun syekh yang ada di luar Riau. Begitu. Adabnya sebetulnya seperti itu mestinya. Ya. Baru ketika kita sudah khatam, kita sudah punya fondasi yang kuat, pemahaman yang bagus, cara pandang yang luas, baru kita nanti bisa bertalaki dengan beberapa orang yang berbeda, tidak akan kerepotan. Kenapa kita sekarang merasa kerepotan? Karena kita belum punya fondasi yang kuat kebanyakan. Pengennya kalau ada daurah langsung ikut syekh ini. Ada syekh ini buka pendaftaran ikut. Ada syekh ini buka pendaftaran ikut. Ada syekh ini buka pendaftaran ikut. Akhirnya apa? Akhirnya berantakan, gak ada yang jadi. Ibaratnya mau masang puzzle tapi gambarnya ganti-ganti. Ada puzzle ini baru dipasang berapa baris. Puzzle-nya lebih bagus ganti. Ini diberantakin, ganti puzzle yang baru. Akhirnya gak selesai-selesai puzzle-nya. Akhirnya tidak selesai-selesai puzzle-nya, dan akhirnya banyak orang yang setelah itu kemudian apa? Nyerah. Capek saya belajar. Di sini dikoreksi, udah bener nyampe sana dikoreksi lagi, udah bener di sana nyampe sini dikoreksi lagi. Salah sendiri masalahnya. Kenapa kok memperbanyak guru sebelum punya fondasi yang kuat? Itu masalahnya. Padahal kalau misalnya fokus di satu guru saja nggak akan serepot itu. Nggak akan serepot itu. Begitu. Ya. Berarti Ustaz tidak apa-apa dong kalau misalnya saya milih satu guru yang ditinggalkan. Tidak apa-apa, tidak masalah. Bahkan itu lebih baik daripada nanti kitanya mengkel gitu. Aduh, kalau di sini kok susah banget, saya nggak cocok nih gitu. Mengkel terus gitu ya. Ada sakit hati, jangan. Kecuali kalau kita sudah bisa beradaptasi, silakan. Kalau sudah bisa beradaptasi mah gampang. Di sini senang, di sana senang gitu ya. Silakan kalau begitu, tidak masalah. Tapi kalau salah satunya itu sebetulnya kita nggak nyaman, sebetulnya banyak standar yang kok kayaknya nggak sesuai gitu. Nggak apa-apa ditinggalkan. Yang penting jangan tidak beradab. Ya bilang aja misalnya ada kesibukan lain, ya memang ada kesibukan lain, belajar di tempat yang lain begitu kan. Yang penting jangan tidak beradab, tetap menghormatinya, tetap menghargainya, memberi hadiah. Begitu ya. Seperti itu. Allahu ta'ala a'lam. Ini penting disampaikan supaya apa? Supaya nanti kalau ketemu para masyayikh yang punya standar berbeda dalam sifat, kita santai. Oh iya, dzauq. Masalah rasa ini. Masalah rasa itu nggak bisa dipaksakan ya. Begitu. Kalau kata iklan, lidah nggak pernah bisa bohong katanya. Tapi sifatnya subjektif. Ya. Walaupun ada kaidah-kaidah yang pasti disepakati para ulama, rasa-rasa yang disepakati para ulama ada. Para ulama pasti akan bersepakat pada hal yang benar-benar bagus, dan para ulama juga akan bersepakat pada hal-hal yang benar-benar jelek. Gitu. Tapi yang di antara itu, nah itu kadang ada perbedaan pendapat tergantung rasa. Berarti kalau ini rasa telinga ya, rasa pendengaran ya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab.
Al-Imam Jazari mengatakan sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun wadidda kul. Jadi di sini Al-Imam Ibnu Jazari menyebutkan huruf-huruf yang lazimah dan memiliki lawan. Jadi huruf sifat lazimah itu ada dua. Ada sifat lazimah yang memiliki lawan, maksudnya apa? Punya kebalikannya. Ada sifat huruf yang lazimah tapi tidak memiliki lawan atau tidak berkebalikan. Maka di sini beliau mengawali sifat-sifat huruf yang berkebalikan, yang punya lawan. Apa itu? Yang pertama adalah sifatuha jahrun. Yang pertama adalah jahar. Jahar, yang pertama jahar. Maka yang tidak jahar pasti ada, dia punya sifat yang lain yang nanti disebutkan di pertama kali, mahmusuha. Berarti yang tidak punya sifat jahar huruf mahmus. Begitu ya. Yang berikutnya huruf rikhwah. Berarti yang tidak punya rikhwah huruf syadid. Begitu. Berikutnya huruf mustafil. Yang bukan mustafil maka musta'li. Begitu. Kemudian huruf munfatih. Maka yang bukan munfatih maka dia mutbaqa. Seperti itu. Dan yang kelima musmat. Maka yang bukan musmat dia adalah huruf mudlaqah. Seperti itu. Jadi disebutkan. Sifat lazimah yang punya lawan itu ada 5. Ini yang populer dan dipilih oleh Ibnu Jazari. Oh memangnya banyak? Ya banyak. Ya sifat-sifat lazimah itu banyak. Hanya saja memang tidak semua sifat lazimah huruf itu ada kaitannya dengan tahsin. Kadang ada kaitan dengan nahu. Kadang ada kaitan dengan sharaf. Kadang ada kaitan dengan apa-apa-apa. Maka para ulama tajwid dan qiraat fokus pada sifat-sifat yang ada kaitan dengan tahsin atau punya hubungan yang dekat dengan tahsin walaupun tidak berkaitan dengan tahsin. Nah, di sini Al-Imam Al-Jazari menyebutkan ya bahwa ada 5 huruf yang berkebalikan yang penting, yang sangat berkaitan dengan tahsin atau punya hubungan yang erat dengan tahsin. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari 5 sifat ini ada 4 yang benar-benar memiliki fungsi tahsiniyah, fungsi penghias bacaan, tapi ada 1 pasangan yang dia ini tidak memiliki fungsi tahsin sama sekali. Sifat apa? Sifat ismat dan idlaq. Jadi sifat ismat dan idlaq ini tidak memiliki fungsi tahsin sama sekali. Sehingga kalau para pemula nggak perlu dikasih tahu ismat idlaq, nggak masalah sebetulnya. Ya, kenapa? Karena sifat ismat dan idlaq ini adalah sifat sorfiyah. Apa itu sifat sorfiyah? Yaitu sifat yang berkaitan erat dengan perubahan kata. Jadi dia sifat dalam bahasa Arab. Begitu. Kenapa Ibnu Jazari kok masukin sifat sorfiyah dalam deretan sifat-sifat bab atau dalam deretan sifat-sifat pembelajaran tajwid? Wallahu a'lam sebetulnya ya. Saya hanya bisa memperkirakan. Bahwa maksud dari Al-Imam Ibnu Jazari adalah agar kita para pelajar tajwid, para pengajar tajwid itu tidak melupakan ilmu sharaf. Begitu. Itu perkiraan ya, dugaan. Jadi kenapa Imam Ibnu Jazari kok masukin sifat idlaq dan ismat supaya kita para pelajar tajwid, para pengajar tajwid, apalagi para aktivis qiraat tidak melupakan bahwa akar ilmu tajwid dan qiraat itu adalah ilmu bahasa Arab. Maka kalian jangan pernah melupakan sharaf. Begitu. Imam Asy-Syatibi enggak memasukkan ismat dan idlaq, tapi beliau memasukkan sifat ilat. Dan sifat ilat itu sifat nahu. Begitu, sifat nahu. Maka ini juga bisa jadi kenapa Imam Ibnu Jazari memilih ismat dan idlaq yang dimasukkan, karena yang berkaitan dengan nahu sudah disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi. Maka beliau menyebutkan sifat yang berhubungan dengan sharaf. Sehingga lengkap tuh nahu dan sharaf. Jadi seakan-akan para ulama bilang sama kita, wahai para pelajar tajwid, pengajar tajwid, apalagi para aktivis qiraat, jangan lupa bahwa yang namanya ilmu tajwid dan qiraat berasal dari bahasa Arab. Jadi jangan pernah meninggalkan pelajaran nahwu, jangan pernah meninggalkan pelajaran sharaf. Kurang lebih seperti itu. Itu dugaan saya. Saya tidak bisa memastikan. Kalau ingin tahu kepastian jawabannya, kita tanya kepada Al-Imam Ibnul Jazari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan beliau di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Supaya bisa diskusi lebih banyak begitu ya. Amin. Baik, seperti itu. Nah, di sini
Jadi Al-Imam Al-Jazari dalam bait ini membagi sifat lazimah menjadi dua. Ada yang memiliki lawan, ada yang tidak memiliki lawan. Yang memiliki lawan jahar, lawannya hams, sifatnya rokhawah. Sifatnya rokhawah. Kalau rikhwah itu hurufnya, huruf rikhwah. Jahar, sifatnya jahar, hurufnya majhurah. Sifatnya rokhawah, hurufnya rikhwah. Sifatnya istifal, hurufnya mustafilah. Sifatnya infitah, hurufnya munfatihah. Sifatnya ismat, hurufnya musmatah. Begitu. Kemudian ada juga tafkhim. Kenapa di sini tafkhim disebutkan? Karena tafkhim tarkik juga berlawanan. Kenapa tidak disebutkan oleh Ibnu Jazari? Jadi tafkhim ini include dalam harusnya di sini tarkik berarti. Salah berarti. Di sini tarkik. Kenapa? Karena tarkik include dengan istifal. Tarkik include dengan istifal dan infitah, sedangkan tafkhim include dengan isti'la dan itbaq. Begitu ya, seperti itu. Jadi secara nas, secara teks enggak disebut tapi maknanya ada. Di mana? Di istilah dan itbaq. Itulah tafkhim. Tarkik tidak disebutkan tapi maknanya ada di mana? Di istifal dan infitah. Sifatnya tarkik hurufnya muraqqaqah. Sifat hams ya, huruf mahmusah. Sifat hams huruf mahmusah. Kemudian sifat syiddah hurufnya syadidah. Sifat isti'la hurufnya musta'liyah. Sifat itbaq hurufnya mutbaqah. Sifat idlaq hurufnya mudlaqah. Sifat tafkhim hurufnya mufakhamah. Begitu. Ini adalah sifat-sifat yang memiliki lawan. Kemudian ada sifat yang tidak memiliki lawan. Maksudnya apa? Enggak punya kebalikan. Kan kalau ini yang tidak jahar pasti hams, yang tidak rakhawah pasti syiddah, yang tidak istifal pasti isti'la, yang tidak infitah pasti itbaq, yang tidak ismat pasti idlaq, yang tidak tarqiq pasti tafkhim, kan begitu. Adapun sifat yang tidak memiliki lawan tidak punya lawannya. Kalau misalnya ada sebagian sifat punya sifat sofir, terus yang tidak punya sifat sofir apa? Ya udah, tidak punya sofir, begitu. Ada sebagian sifat punya qalqalah, yang tidak punya qalqalah apa? Ya tidak qalqalah. Demikian seterusnya sampai akhir. Begitu ya. Jadi ada huruf-huruf yang punya sifat tambahan dan huruf yang lain ya udah nggak punya apa-apa. Jadi kalau misalnya saya sering menganalogikan kalau sifat tidak memiliki lawan ini seperti hobi ya kalau dalam manusia. Kamu hobinya apa? Saya hobinya baca. Yang nggak suka baca hobinya apa? Yang nggak suka baca aja gitu kan. Nggak mesti ada lawannya. Kamu hobinya apa? Saya hobinya mancing. Yang nggak suka mancing apa? Yang nggak suka mancing ya hobinya bebas beda-beda begitu. Ada yang nggak punya hobi, begitu ya. Nah kalau yang berlawanan ini adalah sifat-sifat yang memang ada lawannya seperti laki-laki, perempuan. Itu sifat yang berlawanan. Yang bukan laki-laki pasti perempuan. Yang bukan perempuan pasti laki-laki. Walaupun kadang ada di antara keduanya. Bainiyah, tapi bainiyah yang asli ya, yang hermaprodit, yang benar-benar punya dua alat kelamin. Itu kadang ada. Yang tidak tinggi pasti pendek, yang tidak pendek pasti tinggi, yang tidak keriting pasti lurus, yang tidak lurus pasti keriting. Itu namanya sifat yang memiliki lawan. Yang bukan pemarah pasti ramah, yang tidak ramah pasti pemarah misalnya begitu. Ya, ini namanya sifat yang tidak memiliki sifat yang memiliki lawan atau yang berkebalikan. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum dilanjutkan pengantar sifat ini, apakah ada yang tanyakan? Dipersilakan, atau ada yang didiskusikan? Dipersilakan. Afwan Ustaz, apakah saat mengucapkan suatu huruf tanpa menyempurnakan sifat lazimahnya dapat mengubah satu huruf sehingga berpotensi mengubah makna? Tidak selalu. Jadi makna itu tidak berkaitan dengan makhraj, tidak berkaitan dengan sifat. Perubahan huruf kebanyakan memang diakibatkan dari makhraj. Sifat itu jarang. Selain beberapa sifat yang misalnya benar-benar dekat, seperti misalnya tafkhimnya shad dan tarqiqnya sin. Ini kalau misalnya berubah, shad dibaca tarqiq dan sin dibaca tafkhim, ini pasti dia berubah hurufnya. Jadi acuannya itu berubah itu bukan karena sifat lazimahnya, bukan karena langsung tidak ada sifat lazimah pasti merubah, tidak. Atau misalnya beda makhraj pasti berubah, tidak. Jadi itu dua hal yang berbeda. Tidak berkaitan secara langsung. Ya berubah mah berubah aja. Entah itu karena sifat, entah itu karena makhraj. Tapi kalau salah makhraj, salah sifat,
Kadang berubah, kadang tidak. Dan tergantung hurufnya masing-masing beda-beda. Tergantung hurufnya masing-masing beda-beda. Jadi kapan saat berubah makna itu? Berubah makna kalau hurufnya berubah, ya. Berubah makna itu kalau hurufnya berubah, kalau hurufnya bertambah, kalau hurufnya berkurang, kalau harokatnya berubah. Jadi bukan masalah apakah salahnya di makhraj atau di sifat, bukan. Enggak berkaitan secara langsung. Kita tidak bisa menilai salah sifat pasti salah huruf, tidak. Salah makhraj pasti salah huruf, belum tentu. Begitu, ya. Tidak bisa menilainya dari makhraj atau sifatnya. Ya salah huruf salah huruf aja, bisa karena makhraj, bisa karena sifat. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Demikian Ustaz. Ada yang tanyakan atau yang didiskusikan, dipersilakan. Ustaz Afan mau tanya. Boleh, silakan. Kalau kebanyakan orang Indonesia itu mengucapkan huruf ta itu kan lidahnya gigit Ustaz, seperti huruf sa gitu ya. Ada itu ya? Kalau Banyak. masuk salah, banyak banget Ustaz, huruf ta-nya itu digigit gitu. Jadi lidahnya kayak huruf sa gitu. Nah itu kalau seperti itu masuknya jali atau khaf itu Ustaz? Tergantung suara yang dihasilkan. Tergantung suara yang dihasilkan. Jadi kalau kita ingin tahu kesalahan ini lahan jali atau lahan khafi, tergantung suara yang dihasilkan. Kalau suara yang dihasilkan masih dominan ta, hanya letak makhrajnya keliru, berarti lahan khafi. Kenapa? Karena suaranya masih dominan ta. Misalnya begitu. Tapi kalau suaranya benar-benar berubah menjadi huruf yang baru, bukan huruf ta, tapi benar huruf yang baru, jelas bukan te, begitu, bukan ta, maka berarti lahan jali. Jadi kapan disebut lahan jali? Saat berubah huruf, saat nambah huruf, saat mengurangi huruf. Jadi bukan, makanya tadi saya bilang, salah makhraj nggak mesti harus langsung berpotensi mengubah makna, enggak. Begitu ya, seperti itu. Jadi tergantung suara yang dihasilkan. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Ada yang disampaikan? Disilakan. Kalau Syekh Aiman Suwaid ya, kalau Syekh Aiman Suwaid memang beliau agak saklek ya. Beliau mengatakan bahwa setiap perubahan makhraj pasti berubah makna, pasti berubah huruf, pasti lahan jali. Adapun pada sifat maka tidak. Nah ini saya agak kurang sepakat. Kenapa? Karena realitanya tidak setiap berubah makhraj itu langsung berubah huruf. Seperti tadi contohnya, ada orang mengucapkan lidahnya dikeluarkan tapi tetap tak suaranya. Tak, tetap tak. Tapi karena lidahnya keluar jadi lahan juga sebetulnya. Bukan tata cara yang paling tepat kan begitu. Tapi selama hurufnya tak, ya jelas bukan lahan jali. Demikian. Sebaliknya, dalam masalah sifat, kadang justru bisa berusak makna. Seperti tadi contohnya. Tarqiq pada sin, tafkhim pada shad. Ini kalau misalnya berubah, maka bisa berubah. Begitu ya. Kan kalau Syekh Aiman Suwaid membagi hukum tajwid itu dalam masalah makhraj wajib. Kenapa? Karena berubah makhraj berubah makna. Dalam masalah sifat nanti bagi dua, ada sifat wajib, ada sifat tahsiniyah. Begitu ya. Saya kurang sepakat dengan pembagian itu. Kenapa? Karena setelah saya mendalami hal ini, saya menilai bahwa tidak berhubungan langsung. Perubahan makhraj dengan perubahan suara itu tidak berhubungan langsung. Walaupun harus kita akui bahwa kebanyakan perubahan pada makhraj itu dapat mengubah suara. Begitu. Baik. Khair, ini udah hampir jam 10 malam ya, 9.48. Baik, kalau demikian sampai di sini dulu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya kita akan masuk membahas satu demi satu sifat-sifat huruf tadi. Untuk level 1 sampai sifat saja ya. Level 1 kita sampai sifat. Insya Allah setelah itu sisanya ngapain Ustaz? Bukannya 20 pertemuan. Sisanya talaqi. Sisanya talaqi. Latihan huruf per huruf. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang ditanyakan kembali? Dipersilakan. Cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Apabila demikian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kalimat yang kurang berkenan atau ada sikap yang tidak berkenan. Kemudian kalau ada kalimat yang tidak dipahami atau ada hal-hal yang ditanyakan, boleh silakan ditanyakan di grup. Fanaktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Allahumma sholli afdhala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa mitata kalimatika ulama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan walhamdulillahi rabbil alamin.